Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membuat refleksi aksi nyata tentang satu program yang saya laksanakan di SMPN 3 Samblia. Dengan paradigma appreciative inquiry dan Bagja, saya mencoba mengembangkan sebuah pembelajaran dengan memperhatikan atau konsen terhadap kekuatan yang ada pada siswa dan aspek-aspek pendukung yang dimiliki oleh SMPN 3 Samblia. Hal yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi tingkat kemampuan bahasa Inggris setiap anak didik, kemudian membuat rancangan pembelajaran yang mungkin bisa diserap oleh masing-masing siswa untuk kemudian nantinya mengaplikasikan di dalam praktek. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Amin Sahril. Wesley Dani. Wesley. My name is Baitania Obelia, call me Tanya. Now I am at the third year of SMPN. I like to listen and read novels because from the content I get more knowledge. Next time I hope I will read novel content other people. Hello, my name is Aurelia. I am from Ketapang, Mission Aurelia. Now I am at the circles of SMPN Samblia. I like to listen and read podcasts. From the podcast, I get more lesson. Next time, I hope I can to read or tell podcasts to other people. Thank you. Aksi nyata yang kami lakukan adalah merekam praktik speaking dan reading peserta didik dengan tujuan sebagai kegiatan yang menyenangkan yang diharapkan menambah antusiasme siswa dalam belajar. Penugasan kepada peserta didik diberikan secara individu, kelompok dan juga dibantu oleh guru dalam prosesnya. Yang kemudian nanti hasil rekaman-rekaman itu diupload ke YouTube setelah melewati proses pengeditan. Mengajak siswa membuat rekaman proses speaking dan reading dalam bentuk audio dan video. Kedepannya semoga anak-anak bisa membuat vlog juga. Bagi saya merupakan hal yang menantang dan baru dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, di mana anak-anak bisa mengekspresikan berbagai hal menggunakan bahasa Inggris dengan berbagai aplikasi kekinian. Kegiatan aksi nyata ini dilaksanakan karena melihat fenomena di masa-masa sekarang ini, dunia anak-anak sudah dimasuki oleh tren penggunaan media sosial. Anak-anak sudah familiar dengan menggunakan Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Jadi untuk mengimbangi penggunaan teknologi komunikasi ke arah yang kurang bermanfaat, ke arah yang lebih bermanfaat, sehingga kami mengajak peserta didik untuk memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana belajar yang positif. Awalnya peserta didik canggung dan kebanyakan menolak untuk direkam, apalagi untuk diupload ke YouTube. Mereka tidak percaya diri. Namun setelah saya berikan penjelasan maksud dan tujuannya, bahwa perlu kiranya kita menganalisa pengucapan bahasa Inggris yang kita lakukan, salah satu caranya adalah dengan merekam suara dan kemudian kita telaah
di mana letak kekurangan pengucapan yang sudah kita lakukan. Sedangkan tujuan mengupload ke YouTube adalah untuk membangun rasa percaya diri dan supaya mendapat tanggapan dari publik. Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu satu, adanya hasil rekaman monolog dan dialog, percakapan dan rekaman bacaan teks bahasa Inggris oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik sudah mampu membuat rekaman mandiri, dibuktikan dengan mereka mengirimkan hasil rekaman mandirinya ke WhatsApp group. Namun memang hanya sebagian kecil saja yang bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan pengiriman hasil kerja mereka yang berupa video. Sedangkan kedepannya diharapkan lebih banyak lagi peserta didik secara mandiri atau berkelompok bisa bergiat untuk merekam kegiatan praktik speaking dan reading bahasa Inggris mereka. Untuk solusinya, saya langsung membimbing dan merekam mereka satu persatu dengan terus-menerus menyemangati mereka supaya bisa melakukannya secara mandiri. Selanjutnya, peserta didik lebih antusias dalam belajar dibuktikan dengan refleksi yang dilakukan di setiap akhir pembelajaran. Hampir semua siswa merespon positif dan senang dengan pembelajaran yang dilalui. Pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan aksi nyata ini yang berupa kegagalan maupun keberhasilannya, yaitu dalam pembelajaran bahasa Inggris peserta didik merasa kesulitan dan bosan jika cuma diajarkan tata bahasa. Mereka lebih suka diajarkan meniru pengucapan kata dan kalimat. Sehingga tepatlah moto yang mengatakan kunci belajar bahasa Inggris adalah praktik. Pembelajaran bahasa Inggris mengikuti jadwal yang ada dan cuma ditangani satu orang guru meski ada pembelajaran online melalui WhatsApp group. Namun hasilnya masih jauh dari harapan, sehingga kedepannya perlu ada upaya yang dilakukan secara masif di lingkungan sekolah, perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Adapun rencana perbaikan di masa mendatang, saya berharap kedepannya kita akan membentuk atau mengundang influencer dari luar maupun dari peserta didik yang sudah memiliki motivasi dari dalam diri mereka dan memiliki dasar bahasa Inggris untuk mempengaruhi teman-teman sebaya mereka untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan budaya penggunaan bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga perlu kiranya merevisi materi pelajaran yang ada di buku paket menjadi materi speaking, dialog, dan monolog yang lebih berterima bagi peserta didik. Rencana kedepannya juga saya ingin membuat broadcast siaran online dan offline menggunakan bahasa Inggris. Diharapkan ada koneksivitas dengan lembaga-lembaga pembelajaran bahasa Inggris yang ada di sekitar untuk membentuk komunitas penggunaan bahasa Inggris. Mimpi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya berkeinginan SMPN 3 Samblia menjadi zona cikal bakal kampung Inggris di wilayah Desa Madaen dan Desa Obel-Obel. Namun karena tingkat sosialisasi yang kurang dan pemahaman terkait program ini masih kurang, program tersebut masih tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga saya sebagai guru bahasa Inggris di SMPN 3 Samblia akan membuat langkah-langkah yang sederhana dan mampu kita laksanakan. Capaian maksimal hanya bisa diraih setelah pandemi COVID berakhir. Demikian refleksi atas aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam.
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.